Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Di sini kami dari kelompok satu Kak mata kuliah KIK akan mempresentasikan hasil proposal bisnis kami yaitu supplier bahan baku tahu. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Raul Destama dengan NIM akhiran 05 dan teman-teman saya. Nama saya Milhatun Nikmah dengan NIM akhiran 12. Saya Syifa Livia Zahra dengan tim akhiran 22. Dan saya Risa Talia Dela Rosa dengan NIM akhiran 32. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Siva. Baik, pada presentasi proposal rencana bisnis kami ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu data perusahaan, yang kedua produk, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat pasar dan pemasaran, yang kelima keuangan, yang keenam analisis SWOT, dan yang terakhir anggaran dana dan sumber dana. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perusahaan. Dari rencana bisnis kami, data perusahaan dari rencana bisnis kami yaitu dengan nama perusahaan Tahu Waliku di bidang usaha kuliner dan jenis produk yaitu produk bahan tahu wali, dengan rencana usaha menyediakan bahan baku tahu wali, dan kebutuhan dana sebesar Rp400.000. Visi dan misi dari rencana bisnis kami yaitu visi menjadi supplier bahan baku tahu wali terdepan di Indonesia, menyediakan bahan baku tahu wali berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, membantu pengusaha tahu wali menghasilkan produk yang lezat dan higienis, mendukung pertumbuhan industri kuliner tahu wali di Indonesia. Misi sendiri menyediakan bahan baku tahu wali yang lengkap, melakukan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas bahan baku, membangun hubungan kerjasama yang erat dengan perusahaan tahu wali. Yang terakhir, terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan pelayanan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu produk. Di produk ini ada 5 poin yaitu produk, alasan pemilihan produk, kelebihan produk, bentuk usaha, dan upaya mencapai sukses. Produk yang dari rencana bisnis ini, produk yang akan kita buat yaitu tahu wali yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, alasan pemilihan produk tahu wali ini karena tahu wali merupakan makanan umum yang diterima oleh semua kalangan. Kelebihan dari produk kita yaitu tahu wali merupakan makanan praktis yang memiliki cita rasa yang unik, bergizi, dan tentunya enak. Selain itu, harga tahu wali juga sangat terjangkau. Bentuk usaha yang akan dijalankan dari rencana bisnis kita yaitu perseorangan dengan sistem penjualan langsung kepada konsumen serta bekerja sama dengan usaha kuliner. Dan yang terakhir yaitu upaya mencapai sukses dari rencana bisnis kita yaitu memanfaatkan sosial media untuk memasarkan tahu wali kepada konsumen yang lebih luas. Yang kedua, melakukan promosi offline dengan mengikuti bazar makanan, pameran kuliner, dan sebagainya untuk memperkenalkan produk tahu wali kami kepada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu promosi melalui public figure atau influencer dengan sistem endorsement supaya banyak masyarakat yang tahu dan ingin membeli produk tahu wali kita. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Raul.
Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Next. Di usaha kami ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, pemimpin sebagai jabatan tertinggi dan beberapa departemen di bawahnya, yaitu ada departemen gudang, departemen sumber daya manusia, departemen penjualan, departemen keuangan, dan yang terakhir departemen produksi. Next. Setiap komponen dari struktur usaha kami ini memiliki fokus tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, ada pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan komponen dalam berjalannya usaha kami ini. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi antar komponen agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat mengganggu jalannya usaha. Selanjutnya ada departemen gudang. Di departemen gudang ini, mereka bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan bahan baku dan produk jadi untuk pembuatan tahu walik itu sendiri. Mereka juga melakukan inventarisasi stok bahan secara berkala. Yang selanjutnya ada Departemen Sumber Daya Manusia. Di departemen ini, mereka yang berada di dalamnya bertanggung jawab atas pengelolaan SDM di usaha kami ini. Mereka juga bertanggung jawab dalam mencari, menyeleksi, dan mempekerjakan karyawan. Next. Yang selanjutnya ada Departemen Penjualan. Di Departemen Penjualan ini mereka memiliki tanggung jawab atas penjualan produk yang sudah dihasilkan. Tidak hanya itu, mereka yang berada di dalam Departemen Penjualan juga melakukan riset dan analisis pasar terhadap produk tahu walik kami ini. Yang selanjutnya ada Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan ini, mereka yang berada di dalamnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang ada di usaha kami ini dan juga melakukan pencatatan serta pelaporan keuangan yang ada. Yang terakhir ada Departemen Produksi. Departemen Produksi memiliki tanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pembuatan produk tahu walik, mulai dari perencanaan dan pengendalian produksi hingga pemenuhan standar. Next. Yang selanjutnya ada pasar dan pemasaran. Di pasar dan pemasaran ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar pada usaha kami ini cukup tinggi sehingga untuk permintaan tahu itu menciptakan peluang usaha yang menjanjikan untuk dijalankan. Yang selanjutnya untuk strategi pemasaran usaha kami sendiri adalah membuka stand di sekitaran kampus jika ada bazar atau di tempat yang eh, terdapat pelajar atau mahasiswa yang berada di sekitarnya, seperti sekolahan dan kampus yang sudah dicantumkan. Lalu melakukan sistem pre-order. Yang selanjutnya ada analisis pesaing. Untuk analisis pesaing ini, terdapat banyak pengusaha yang memiliki produk serupa atau sejenis dengan usaha yang kami jalankan ini, yaitu tahu walik. Next. Yang selanjutnya untuk target pasar dari usaha kami sendiri, yang pertama ada seorang pencinta kuliner, terus untuk orang yang mencari makanan praktis, orang yang memiliki anggaran terbatas, namun mencari makanan yang mengenyangkan seperti pelajar dan mahasiswa. Yang, yang selanjutnya ada penentuan promosi. Untuk promosi yang akan kami lakukan, yang pertama ada menyebarkan poster untuk produk kami seperti melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai keuangan. Di keuangan ini kita akan mengenal atau dipaparkan mengenai biaya tetap dan biaya variabel serta perhitungan-perhitungan hingga ke pengembalian modal. Untuk yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk beberapa kali produksi.
Dalam hal ini, produksi tahu wale akan menggunakan biaya tetap peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama kompor gas dengan harga 150.000, tabung gas jumlahnya 1 dengan harga 30.000. Nomor 3 saringan dengan jumlah 1 dengan harga total 15.000. Dan keempat spatula dengan jumlah 1 dengan total 10.000. Dan terakhir wajan penggorengan jumlahnya 1 dengan harga 50.000, sehingga pada biaya tetap terdapat total harga sebesar 255.000. Next. Selanjutnya, biaya variabel atau biaya setiap satu kali produksi. Ada tahu sebanyak 60 biji dengan harga 30.000. Yang kedua ada adonan aci atau bakso dengan jumlah 1.000 gram seharga 10.000. Minyak goreng 1 liter dengan harga 14.000. Dan kemasan sebanyak 20 buah dengan harga 2.400. Sehingga biaya variabel yang dikeluarkan setiap satu kali produksi seharga 56.400. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai menghitung biaya dan penentuan harga pokok penjualannya, serta analisis keuntungan dan masa pengembalian modal. Untuk yang pertama ada biaya total. Biaya total sendiri diambil dari variable cost dan fixed cost. Dengan variable cost 56.400 ditambah 255.000, sehingga ketemu biaya total 311.400 rupiah. Selanjutnya penentuan biaya dan harga per satu buahnya. Kita mengambil rata-rata produksi satu bulan itu 4 kali produksi. Sehingga biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produksi adalah 255.000 dibagi 4 kali, sehingga ketemu 63.750 rupiah. Selanjutnya, total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah 63.750 rupiah ditambah 56.400 rupiah. 63.750 rupiah diambil dari biaya tetap untuk dibutuhkan untuk satu kali produksi, dan 56.400 diambil dari biaya variabel, sehingga ketemu 120.150 rupiah. Selanjutnya, biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Satu kali produksi dihasilkan 60 biji tahu wali, sehingga 120.150 rupiah dibagi 60 biji, sehingga ketemu kurang lebih 2.002,5 rupiah per potong. Sehingga kami bulatkan untuk harga jual per piece-nya atau per bijinya 2.500 rupiah. Dan selanjutnya dalam penentuan modal awal. Modal awal ditentukan dari total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi. Sehingga biaya tetapnya 255.000 rupiah ditambah 56.400 rupiah, sehingga ketemu 311.400 rupiah. Next. Nah, sekarang kita masuk ke analisis BEP atau analisis titik impas atau peak event point. Untuk yang pertama, BEP harga dicari dari total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi berapa jumlah produksi setiap satu kali, yaitu 120.150 rupiah dibagi 60 buah, sehingga ketemu 2.002,5 rupiah. Sehingga harga jual per unit kami tentukan 2.500 rupiah. BEP produksinya, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit, sehingga 120.150 rupiah dibagi 2.500 rupiah, sehingga ketemu 48,06 buah, hingga kami bulatkan menjadi 48. Jadi untuk mencapai titik impas,
maka dalam satu kali produksi tahu walik harus terjual kurang lebih 48 buah dengan harga per buah 2.500. Next. Selanjutnya, analisis keuntungan. Yang pertama dari pendapatan, dari tahu walik yang terjual dikali harga. Tadi kan 48 buah itu dari perhitungan analisis BEP produksi. Sehingga 48 dikali 2.500 kita ketemu 120.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi, kita ambil dari biaya variabel, yaitu Rp56.400. Sehingga keuntungannya Rp120.000 dikurangi Rp56.400, sehingga ketemu Rp63.600. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 48 buah tahu walik dengan harga Rp2.500 per buah dalam satu kali produksi adalah Rp63.600. Selanjutnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan modal. Pengembangan modal di sini seperti kayak perhitungan berapa kali kita harus produksi atau jual sehingga modal kita akan kembali. Dapat dihitung dari total biaya produksi dibagi laba usaha, yaitu biaya produksi Rp311.400 dibagi Rp63.600, sehingga ketemu 4,89 dan kami bulatkan 5 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 5 kali produksi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Dari faktor internal sendiri ada strength dan juga weakness. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama adalah cita rasa. Jadi cita rasa dari tahu walik sendiri ini merupakan makanan tradisional yang memiliki ciri khas yang khas, memiliki cita rasa yang khas. Kemudian yang kedua ada bahan baku, yaitu tahu yang sangat mudah didapatkan dan juga harganya yang terjangkau. Kemudian selanjutnya ada proses produksi yang mudah. Eh, s- dari proses produksi tahu wali ini relatif mudah dan juga tidak menggunakan alat yang sulit. Kemudian ada sasaran yang luas. Tahu wali ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan dan juga latar belakang. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada masa simpan. Jadi, masa simpan dari tahu wali ini relatif pendek jika tidak dikemas dan juga disimpan dengan baik. Apalagi dalam proses pembuatan tahu wali sendiri tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi, memperpendek masa simpannya. Kemudian yang kedua ada proses yang masih manual. Proses produksi dari tahu wali ini masih manual sehingga membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Kemudian dalam proses produksi yang manual ini juga memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian selanjutnya ada pemasaran terbatas dan juga standarisasi gizi. Jadi dalam proses pemasarannya ini masih terbatas dan juga kurangnya standarisasi gizi dari tahu walik sendiri. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya ada faktor eksternalnya yaitu opportunities dan juga trades. Dari opportunities sendiri atau peluang, yang pertama ada banyaknya konsumen. Karena tadi tahu wali ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan dan juga latar belakang, jadi meningkatkan permintaan pasar dari tahu wali sendiri. Kemudian ada potensi untuk mengembangkan produk. Di sini adanya potensi untuk mengembangkan produk dari varian rasa atau bahkan tahu walik juga menjadi lebih banyak dan juga beragam. Kemudian yang ketiga ada sistem pemasaran. Dari sistem pemasaran ini ada peluang ekspansi pasar ke wilayah lain atau ke daerah lain. Selanjutnya ada penggunaan teknologi produksi. Pemanfaatan teknologi dalam kemasan dan juga sistem pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar agar lebih luas lagi. Selanjutnya,
ada threats atau ancaman. Yang pertama persaingan produk. Muncul pesaing baru atau pengusaha baru yang menawarkan produk sejenis dan juga harga yang lebih murah. Kemudian yang kedua ada fluktuasi harga. Fluktuasi dari harga bahan baku terutama yaitu tahu yang berdampak besar dan juga berpengaruh nantinya pada biaya produksi. Kemudian yang kedua ada yang ketiga ada perubahan tren dan juga selera konsumen yang mengalami perubahan dengan cepat. Kemudian yang terakhir ada isu keamanan pangan, yaitu eh, produk makanan dengan adanya isu keamanan pangan yang mungkin nanti dapat memengaruhi kepercayaan dari konsumen sendiri. Selanjutnya, ada anggaran dan juga sumber dana dari bisnis Tawali. Yang pertama ada anggaran dana, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama diperlukan biaya tetap, terdiri dari kompor gas, tabung gas, saringan, spatula, dan juga wajan penggorengan, dengan total dari biaya tetap tersebut yaitu senilai Rp255.000. Selanjutnya, diperlukan biaya variabel per produksi. Dari biaya variabel sendiri terdiri dari tahu, kemudian adonan aci atau baksonya, kemudian dari minyak goreng, dan juga kemasannya dengan total biaya variabel per produksi ini yaitu senilai 56.400. Sehingga total anggaran dananya itu tadi biaya tetap senilai 255.000 ditambahkan dengan biaya variabel per produksi yaitu 56.400 ditemukan senilai Rp311.400.000. Sehingga kira-kira perkiraan dana anggaran yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp400.000. Selanjutnya, dari sumber dana, dikarenakan modal yang dibutuhkan ini relatif kecil untuk usaha, jadi sumber dana dapat didapatkan melalui yang pertama dana pribadi, kemudian juga dari pinjaman keluarga atau teman, dan yang terakhir adalah investor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian presentasi proposal bisnis kelompok kami. Ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.